nih temen kamu ketempelan bah jangkung gitu. Gue di situ heran juga, sambil merinding juga gue tuh, Mbah Japung ini siapa bilang itu. Ngeliatin gue, cepet langsung nutup. Itu bentuknya kayak bayangan. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat edisi di rumah aja. Gue ucapin selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankannya. Dan jujur, biasanya tuh kalau di bulan puasa kita ada bukber, ketemu teman-teman lama gitu. Terus ada taraweh di masjid malam hari. Yang mana biasanya kita malah lihat bocil-bocil perang sarung, malah nggak sholat tapi dia malah perang sarung. Di tahun ini kita belum bisa melakukannya, jujur sangat sedih, dan memang sesuatu itu akan berharga ketika kita sudah kehilangan sesuatu tersebut. Anyway, episode ini merupakan lanjutan dari episode pertama, kisah pendakian Olan di Gunung Papandayan yang penuh dengan cerita. Gue sarankan kalian tonton dulu episode sebelumnya agar mengerti jalan ceritanya di episode kali ini. Dan sebelum gue mulai episode pada kali ini, jangan lupa kalian follow juga nih Instagram RJL, ada 2. Yang pertama RJ5 Official, berisi tentang konten-konten yang akan diupload di YouTube. Dan yang satu lagi adalah RJL Horror yang berisi mengenai konten-konten horor, misteri, kemudian sejarah, konspirasi, dan sebagainya. Jangan lupa juga yang paling penting follow Instagram gua di bawah ini. Yuk, follow. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Jadi, akan sedikit gue ringkas cerita di video sebelumnya. Pada pagi hari itu, ketika Olan sedang ngopi di warung, lagi-lagi Olan menemukan keanehan. Handphonenya yang sempat mati, tiba-tiba dapat menyala kembali. Dan ternyata baterainya sendiri masih tersisa cukup banyak. Dan keanehan tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika Olan mencek galerinya, foto-foto yang ia ambil di hutan mati, sekitar belasan, hanya tersisa 3-4 saja. Dan itu pun foto-foto yang kurang bagus. Dan ia akhirnya memutuskan untuk menghapus semua foto yang ada di hutan mati. Kemudian sekitar jam 8 pagi, mereka kembali ke tenda dan sempat berdiskusi dengan yang lainnya, kira-kira apakah akan melanjutkan perjalanan ke puncak atau tidak. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dikarenakan kondisi kesehatan dan hal-hal yang mereka alami semalam. Hal ini sekaligus sesuai dengan prinsip puncak adalah bonus. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa kembali dengan sehat dan selamat. Jam 11 siang kita turun, kita baca doa dulu, kita turun. Nah di situ kita bercanda-bercanda tuh, dan juga agak lamban lah, agak santai jalannya karena kan posisinya ya si Vivi ini masih agak lemes sih, walaupun udah sembuh gitu kan, udah ceria lagi, bisa ngobrol lagi. Kita pelan-pelan situ kan, santai. Kita turun. Nah nyampe di kawah kita duduk dulu tuh sebentar tuh, capek kan, kita duduk
sambil foto-foto tuh, kita foto-foto pakai banner waktu itu, pakai banner yang udah dibikin, kita foto-foto di situ sambil bercanda-bercanda. Nah teman gue nyeletuk juga tuh waktu itu, nyeletuk kayak gini, "Pi, lu semalam abis makan biskuit ya?" "Enggak, emang kenapa?" "Karena semua bisa jadi macan," digituin kan. Digituin bercanda, sial lu gitu kan. Kita bercanda kayak gitu kan, udah bisa ketawa-ketawa lagi kayak waktu berangkat gitu kan, bisa ceria lagi. Nah udahlah, pikiran kita waktu itu udah, mungkin ya kejadian semalam itu nggak bakal keulang lagi. Malah selanjutnya itu ada kejadian-kejadian selanjutnya ada malah kan. Kita turun, akhir itu kita sampai di Camp David, kita di situ kan ada WC. Nah gue sini juga sempat ngerasa sih, jadi si Vivi ini kan masuk ke WC tersebut kan. Nah pas keluar, masuk WC, pas keluar itu beda lah mukanya. Jadi ibaratnya gini, kayak sebelumnya kan kayak ceria gitu kan, turun ceria, nyampe pas habis keluar dari WC itu mukanya kayak lemes banget gitu, lemes, mukanya agak pucat juga kan. Pikiran gue emang capek, emang waktu itu emang capek gitu kan, habis turun capek, terus habis itu kan agak pengap juga, ada beler, karena ada belerang, asap belerang-belerang gitu kan. Kita dari situ turun, nyampe base camp, kita ngisi data lagi, kalau kita lengkap dan sehat bisa turun. Nah habis itu kita ngarter angkutan lost bak ke bawah, itu jam 2 udah turun, nyampe di desa Cisurupan itu jam 3 sore. Jam 3 sore kita nyampe situ, desa Cisurupan. Di situ kita makan, kita ngetel lagi, kita ngobrol-ngobrol. Nggak lama kemudian azan asar, kita mau menjalankan sholat asar tuh waktu itu. Jadi waktu kita azan asar, kita mau menuju ke masjid. Nah tiba-tiba kan gue jalan ini di belakangnya si Pipi. Jadi tiba-tiba waktu jalan si Pipi pingsan. Nah pingsan ini di depan masjid waktu azan tuh, gue masih ingat banget, lagi azan si Pipi pingsan di parkiran motor gitu kan, pingsan. Nah gue kan langsung, yang paling dekat sama si Pipi ini langsung bergegas buat ngangkat gitu kan, buat paling sigap gitu kan. Nah gue heran di sini nih, jadi waktu gue sih ngangkat si Pipi ini, gue ngangkat itu gue nggak kuat, heran tuh gue, dia pingsan, gue angkat, gue nggak kuat, berat banget. Jadi kalau logikanya gini ya, si Pipi ini beratnya ini nggak lebih dari 55, tapi gue ngangkat aja ngeset itu nggak kuat, nggak bisa, itu bener-bener berat banget kan. Akhirnya gue sampai dibantuin 2-3 rekan gue tuh, udah gitu rame kan, diliatin warga gitu, kita pindahin, suruh bawa ke pelataran masjid. Jadi ada kayak halaman masjid gitu di pelataran gitu kan. Situ kita tidurin, kita rebahin kan, dikasih kayu putih semua gitu kan. Posisinya lagi rame gitu, ada bapak-bapak tuh yang ngecek, tanyain kan, "Ini kenapa deh temennya? Tadi pingsan pak di parkiran gitu kan, di parkiran masjid." "Oh iya mbak, saya cek." Akhirnya dicek itu sama bapak itu, dia megang kayak tangan sininya tuh kayak denyut nadi gitu kan, terus dilihat matanya, habis itu dipegang jidatnya gitu kan. Nah terus ditanya bapaknya gini, "Ini kejadian begini gimana bisa kejadian kayak gini gitu kan?" "Tadi pingsan pak di depan masjid gitu kan." "Enggak, kamu habis mendaki kan?" "Iya, ini teman kamu ketempelan gitu katanya. Ini kenapa bisa begini?" Nah akhirnya cerita tuh kita, "Jadi gini pak, jadi waktu kita ngecamp di Camp Selada, teman kita ini mau ke WC bilik. Nah pas dari sana dia lari terus masuk tenda, tiba-tiba begini gitu kan. Oh ini teman kamu ketempelan Mbah Jangkung gitu." Gue di situ heran juga, sambil merinding juga gue tuh, "Mbah Jangkung ini siapa?" bilang gitu. "Mbah Jangkung ini siapa pak? Emang sosok yang ada di Camp Selada itu atau gimana?" kan kita heran juga. Akhirnya yaudah kita nggak nanya bapaknya itu, cuman bapaknya itu pesen gini, "Ini teman kamu ketempelan Mbah Jangkung." "Terus gimana pak?" gitu kan. "Nggak apa-apa, ntar juga hilang sendiri, cuman bilangin teman kamu ya baca-baca banyak baca doa aja gitu katanya. Oh yaudah pak. Nah nggak lama kemudian dikasih air putih gitu kan, dia sadar. Nah habis itu sadar tapi dadanya nyesek, jadi dia sadar dadanya
napas susah. Wah tuh dari situ gue lebih panik lagi tuh, karena gue ngerinya waktu itu si Pipi lewat gitu kan. Akhirnya kita buru-buru tuh bergegas, jadi gua, si Yono, si Iqbal langsung ngangkat tuh di situ. Gue panik, gue angkat kan, nyari rumah sakit terdekat. Akhirnya ada warga Garut waktu itu bilang gini, mas coba mas bawa ke puskesmas aja tuh, nggak jauh dari sini. Kita lari dari situ tuh, kita ngangkat tas, kita tinggal sendal kita nggak pakai, udah kita angkat, kita nyari ke puskesmas tersebut. Sampai sana kan kita, duh kenapa nih, kamu apa ditanyain kita sama dokternya, kenapa dek, coba dok, nih cek teman saya gitu kan. Kita bawa ke situ, kita taruh di kasurnya, langsung dokternya bilang gini, wah ini mah temannya perlu ini mas, ini butuh tabung oksigen, di sini tabung oksigennya lagi habis. Waduh di situ udah panik lagi kan, waduh gimana sih dok. Akhirnya kita angkat lagi, kita bawa keluar, kita bingung di situ kan, ini mau bawa kemana nih. Nah untung alhamdulillah banget tuh waktu itu warga Garut tuh baik banget, prihatin sama kita gitu kan. Jadi kayak ada mobil Polsek Ciserupan waktu itu lagi standby, dipanggilin tuh suruh bantuin kita. Jadi kita tuh dibawa ke rumah sakit waktu itu. Rumah sakitnya sih nggak jauh dari situ, sekitar 10 sampai 15 menit lah. Di situ udah bawa mas. Kita dibawa tuh, kita naik mobil polisi. Nah nyampe di rumah sakitnya sih nggak jauh tuh. Dok coba dok nih teman saya kenapa dok, sakit. Dia akhirnya dimasukin ke ruangan tuh, ditanganin. Nah kita di luar ini dulu tuh, diem dulu di situ sampai ditegur sama warga waktu itu. Gue ditegur sama pemuda tuh waktu itu, bajunya itu kayak ormas Islam gitu pokoknya dah. Gue nggak kenal namanya siapa tuh. Di situ gue ngobrol sama dia, tanyain, mas temannya kenapa? Tadi pingsan di depan ini mas, di depan pelataran masjid tuh di desa Ciserupan. Oh yaudah, ntar saya cek coba ya temennya gitu. Akhirnya nggak lama kemudian kita dokter yang ngabarin, udah coba tuh teman kamu ini begini, ditanyain kan. Jadi teman kamu ini katanya sih telat makan gitu kan. Teman kamu telat makan, asam lambungnya naik, terus ke dada, jadi kayak sesak napas gitu, itu bahasa medisnya. Nah itu tadi yang pemuda itu tiba-tiba ngecek gitu, gue juga nggak kenal itu pemudanya, baik banget pokoknya dah. Dia masuk terus ngecek kan gitu, ngecek tangannya, dibacain doa, terus bilang gini, mas teman mas ketengkelan, emang abis dari mana? Ini mah ketempelan temennya gitu katanya, abis naik gunung mas, gunung Papandayan. Oh iya nih mas, nih teman mas ketengkelan, ntar saya pulang dulu. Itu tiba-tiba pemudanya pulang ke rumah. Nah nggak lama kemudian yang pemuda itu datang bawa bantal sama spray waktu itu. Dia bawa bantal sama spray terus dikasihin ke teman gua. Itu bener-bener baik banget tuh. Gua belum kenal, gua namanya sampai sekarang gua nggak tahu siapa. Terus dia ngomong gini, mas coba tolong ambil air putih. Dari situ gua bilang, ntar ya mas ya, gua minta sama dokter, dok minta air putih. Nah dibawain tuh air putih segelas, sama dia dibacain doa gitu sih. Jadi dibacain doa kayak gitu, dibacain doa, terus ditaruh, terus pesan sama gue begini waktu itu, mas coba ntar kalau temennya udah sadar, ini ya airnya tolong diminum gitu, kalau bisa sampai habis, dibilang gitu. Oh iya mas, ntar saya sampein ke teman saya, makasih banget ya mas. Akhirnya itu pulang lagi, pemuda itu pulang lagi. Dari situ kita nungguin tuh, Pipi belum sadar. Nah teman kita pada datang tuh, yang dari Masjid Ciserupan tuh, yang dari masjid tadi baru datang ke rumah sakit. Nah itu di situ udah jam 4:30 sore. Tuh udah jam 4:30 sore tuh teman kita datang. Ini gimana nih, Bal, si Pipi kabarnya? Ini si Pipi masih sakit nih, kemungkinan pulang besok gitu. Oh terus gimana nih Bal nih? Karena kan emang waktu itu kan rata-rata kerja semua kan. Nah naik gunung itu pada ngajuin cuti. Nah harusnya tuh kita pulang sore itu. Wah ini gimana nih Bal nih, gue cuman cutinya bisa nyampe sekarang doang gitu kan, nggak bisa lanjut lagi. Bagaimana tuh kan? Akhirnya kita di situ musyawarahin, kira-kira yang bisa lanjut cuti siapa, yang nggak bisa cuti lagi siapa. Udah kita musyawarahin. Nah akhirnya dapat kesepakatan 6 orang pulang, 6 orang stay di rumah sakit tuh.
kita packing barang di situ. Nah kita siapin tuh kira-kira barang yang mau stay di rumah sakit mana, yang mau dibawa pulang yang mana. Nah kita bermaksud yang stay di rumah sakit ini kan biar kita bawaannya kita bawaannya lebih ringan. Yang tenda kan ada 3 nih, carrier isi tenda ini ada 3, jadi 2 bawa pulang, satunya stay di rumah sakit biar ntar kita pulang bawaannya nggak berat gitu kan. Nah akhirnya udah tuh dapat kesepakatan dah, yang carrier isi tenda 2 bawa pulang, yang 1 stay di rumah sakit. Udah kita naikin angkot tuh, yang lain pada pulang, kita stay tuh. Akhirnya tuh dia pada jam 5 pada pulang tuh ngantar angkot. Nah jam 5 sore itu dia udah pada pulang, kita kembali lagi tuh kan ke tempatnya si Pipi. Nah tuh nggak lama si Pipi sadar tuh. Nah Pipi ngomong gini kan, maafin gue ya nih, gara-gara gue lu jadi kayak pada gini, gue nyusahin lu. Oh nggak apa-apa Pi, nggak apa-apa, udah cepet ini aja, cepet sembuh biar besok kita pulang gitu. Jadi kita nyemangatin kayak gitu kan. Nah di situ Pipi sadar, langsung disuruh itu tuh minum air putih yang tadi udah dibaca-baca sama pemuda ormas Islam itu tuh, dibacain, dia minum tuh, habisin Pi, akhirnya dihabisin tuh kan. Nah nggak lama kemudian jam setengah 6 lewat, itu si Iqbal dapat telepon dari temennya yang tadi tuh yang pulang. Dia dapat telepon, Bal, nih gue udah nyampe di Terminal Guntur nih, gue naik bis yang paling terakhir. Oh ya udah dah, alhamdulillah kalau udah sampai, kalau udah dapat bis mah. Cuman gue heran Bal, emang heran apa gitu? Kok di sini carrier yang isi tenda itu cuma 1 ya? Yang 2 malu. Nah, si Iqbal kan bingung kan carrier isi tenda itu 2 tadi dibawa pulang, kita naikin ke angkot. Di sini cuma ada 1. Bener Bal, ini cuma 1 di sini Bal, nggak ada gitu kan. Jadi waktu dia mau kan naik bis tuh, mau dimasukin ke bagasi, tasnya cuma ada 1. Itu heran tuh kan. Terus itu debat tuh, si Iqbal debat gitu kan. Bener Bal, bener lu nih tasnya nggak ada. Bener Bal, nggak ada Bal. Yang bener tuh kata dia sih, dia cuma tasnya bawa 1, si Iqbal bawa 1. Padahal jelas-jelas waktu kita mau berangkat itu carrier isi tenda itu dibawa pulang 2, yang stay di rumah sakit 1, biar perjalanan kita pulang nanti nggak berat gitu kan. Gimana Bal? Gue nanya kan ke Iqbal, gimana Bal, ngemut nggak tasnya? Ini nggak ada nih tasnya nih. Oh udahlah, hilang lah, nggak apa-apa gitu. Paling gue ntar ganti. Gue bilang, udah Bal, nggak apa-apa Bal, ntar kalau hilang kita PT aja. Itu kita posisinya bener-bener kayak dikederin. Jadi jelas-jelas itu carrier isi tenda itu kita bawa ke teman, kita bawa 2, kita bawa 1. Kenapa waktu dinaikin ke bis itu cuma 1? Dia ngerasa kagak ada yang bawa. Itu bener-bener heran tuh, yang 1 kemana gitu kan. Balik, kita masuk ke ruangan Pipi, kita suapin bubur kan tuh, Gak lama kemudian minum obat terus tidur. Nah dokternya datang, Mas, ini yang boleh jaga di dalam sini, yang boleh tidur cuma 1 orang ya gitu. Akhirnya ya udahlah, yang jaga di dalam tuh Siono gitu kan, karena Siono yang tanggung jawab sama si Pipi kan gitu kan, teman dekatnya juga. Ya udah, Siono yang di dalam. Nah gue berempat tuh tidur di luar tuh, jadi gua, Iqbal, si Arya sama si Ridwan itu gue tidur di luar tuh, di bawah di lantai itu, di lantai masjid. Nah waktu jam 10 malam, kita lagi ngobrol gitu, jam 10 malam si Arya ini mau ke WC. Jadi dia ke WC tuh kan, nanya, WC di mana sih nih? Gue mau buang air kecil nih. Ya ke WC, coba tuh nanya orang lewat aja, kan nanya tuh ke orang lewat. Jadi waktu si Arya ini mau ke WC, terus dia nyampe tuh WC-nya, dia mau buka pintu, dia kaget. Jadi di dalamnya ini ada nenek-nenek katanya. Di dalamnya dia nenek-nenek. Dia bingung kan, kira salah ruangan, padahal enggak. Dia dilihat dari nenek-nenek, pasti udah tutup kan tuh. Dia balik dengan langkah cepet. Terus dia sambil ngoceh, bayarannya sambil ngoceh. Gua nggak mau ke kamar mandi, gitu kan. Dan pertanyaan kan, lu kenapa gitu kan. Gua mau ke kamar mandi, langsung tiduran dia di lantai. Gua mau ke kamar mandi, lu kenapa gitu kan. Gue ngeliat nenek-nenek di kamar mandi, ngomong gitu kan. Nenek-nenek lah, gue yang tadinya lagi ngobrol kan saling tatap-tatapan jadinya, nenek-nenek gitu kan.
kita kayak ngasih sugesti tuh, kita ngasih sugesti ke Arya. Nah si Iqbal bilang gini, gue juga tadi kamar mandi ya, emang ada nenek-nenek gitu, banyak kok nenek-nenek lewat gitu. Ya bener lu, bener gitu kan. Nah kita cuma ngasih sugesti doang, padahal mah enggak, waktu itu nggak tahu itu apa gitu kan. Akhirnya sampai ketiduran si Arya. Nah dia tidur, kita bertiga masih ngobrol, kita jadi bahas ini, si Arya lihat nenek-nenek gitu kan. Udah besok aja tidur. Nah akhirnya kita tidur tuh, jam 11 malam baru kita tidur. Ya, jadi keanehan-keanehan yang mereka alami entah karena sugesti Olan dan teman-temannya atau memang karena ada sesuatu. Jadi keanehan-keanehan ini seperti beruntun, mulai dari Vivi yang sempat pingsan, kemudian ada pengakuan dari salah satu warga yang melihat bahwa Vivi ini memang ketempelan, carrier yang hilang satu, dan hingga Arya yang melihat adanya sosok nenek-nenek di toilet pria rumah sakit tersebut. Nah itu gue jam 3.30 pagi, jam setengah 4 gue bangun tuh. Itu posisinya gue bener-bener mules banget, gue mules 3 hari nggak ngeluarin ini ya, jeroan, nggak ngeluarin isian gitu, isi dalam. Itu gue kayak masih setengah sadar gitu lah, gue masih setengah sadar. Gue bangun kan yang udah kebelet, gue mau ke kamar mandi. Nah di pertengahan perjalanan gue inget ceritanya si Arya, gini, liat nenek-nenek. Akhirnya gue takut, posisinya itu bener-bener tuh lorong rumah sakit itu sepi, nggak ada orang lewat. Gue takut, gue balik lagi. Terus gue niatnya tuh, gue ngeliatin teman-teman gue pada tidur kan, gue liatin. Gue bingung gini, gue mau bangunin siapa ini kan? Gue bingung tuh, gue mau bangunin siapa. Niatnya gue minta anterin gitu kan. Nah, gue pengen bangunnya si Ridwan waktu itu, lagi tidur. Cuman gue kasihan waktu itu juga, pada tidur lagi pada capek. Terus masa iya sih gue ke kamar mandi minta dianterin? Gue takut banget waktu itu kan. Akhirnya emang, aduh ini udah bener-bener udah kebelet, udah di ujung. Gue beraniin tuh dengan langkah cepet, gue buru-buru kamar mandi. Gue masuk, gue tutup pintunya. Gue sih alhamdulillah gue gak ngeliat nenek-nenek. Nah ini cuman anehnya waktu gue jongkok. Jadi gue jongkok tuh, itu lampu yang tadinya nyala tiba-tiba ngeredup, dep. Nah terus nyala lagi. Itu sekali. Cuman namanya gue posisinya lagi takut gitu kan, gue merinding. Akhirnya gue buru-buru gue pintunya langsung gue dobrak, gue tutup, gue lari dari situ. Gue lari aja. Langsung gue kembali ke tempat gue tuh, gue tidur. Yang tadinya gue nidurin keril gitu kan, akhirnya gue malah keril lu gue taruh atas kepala. Gini buat nidurin keril tuh. Gue tidur tapi gue nggak bisa tidur, gue kayak tidur ayam tuh kayak itu. Jadi gue kayak tidur tapi masih sadar, ngeh gitu, kanan kiri gue masih sadar. Nah jam 4 lewat lah, mau subuh, si Iqbal ini dapet telepon dari temennya tadi yang pulang. Si Iqbal dapet telepon, "Bal, gue udah nyampe nih di Kampung Rambutan." "Oh yaudah, alhamdulillah lah kalau udah sampai," gitu kan. Nah, cuman gue heran nih Bal nih, kok keril isi tenda ini ada 2 ya Bal di sini ya? Tadi padahal gue bawa 1. Nah kita heran juga tuh, lah kok ada lagi gitu. Ya bener lo katanya, beneran nih, gue juga heran Bal, padahal nggak ada yang bawa. Gue tanya sama teman-teman lu juga nih, kagak ada yang bawa, nggak ada yang merah bawa, karena kan emang pada bawa tas sendiri kan. Jadi pada bawa tas kecil, ada yang bawa tas biasa gitu kan. Bingung juga tuh. Dirasa senang kita karena keril isi tendanya itu ketemu. Di samping itu kita heran, itu siapa keril yang satu yang bawa? Jadi di bagasi tiba-tiba ada 2 di bagasi bisnya. Padahal sebelumnya waktu dinaikin itu cuma 1. Nah gue heran di situ juga tuh, sampai kok bisa gitu ya. Jadi aneh tuh posisinya, kita kayak dikederin gitu pokoknya dah. Nah kira tuh si gue dalam telepon itu, udah Bal tidur lagi, kita tidur lagi tuh. Jam 6:30 pagi, berarti ini udah tanggal 28 Maret 2016.
jam setengah 7 kita bangun, kita ke depan tuh ke warung, kita nyari kopi, mau ngeteh gitu kan, nyari gorengan. Di situ kita ngopi, ngeteh gorengan gitu kan, nggak makan nasi waktu itu tuh. Kita kembali ke ruangan Pipi. Nah si Pipi udah dilihat juga udah siuman, udah sadar gitu kan. Cuman mukanya ini emang masih pucat, masih lemas gitu kan. Ditanyain dokternya, ini kalau teman kamu udah sehat pulang, ntar hari ini pulang nggak apa-apa gitu kan. Apa siap-siap tuh, kita siap-siap pulang, kita beres-beresin keril. Nah jam 8 itu, jam 8-an kita pulang tuh dari rumah sakit. Kita nyewa angkot dari warga tuh, dikasih gini tuh, mas naik angkot ini aja nih gitu ya, suruh naik angkot itu aja. Nah disitu gue balikin selimut sama bantal tuh, pemuda itu datang, alhamdulillah banget tuh, terima kasih sama pemuda itu dan warga-warga Garut waktu itu yang gue nggak kenal tapi bener-bener baik dan membantu banget waktu itu. Dan disitu kita jam 8 kita naik angkot nyampe terminal Guntur itu sekitar jam 9-an lah, jam 9-an kurang kita nyampe. Dan disitu posisinya masih sepi banget tuh, belum ada bis gitu kan, belum ada bis keluar maksudnya yang menuju ke Jakarta. Jam 11 siang baru tuh bisnya berangkat. Nah sebenarnya nih pas jalannya ini nggak ada apa-apa sih, nggak ada kendala apa-apa. Cuma pas pertengahan perjalanan nih, gue ngerasa kayak gini. Kan biasanya kalau perjalanan berangkat sama perjalanan pulang paling lama pasti perjalanan berangkat kan. Nah ini gue ngerasa kok perjalanan pulang ini lama banget gitu, kayak ke Jawa Tengah gitu kan. Ini perjalanan pulangnya kok lama banget gitu kan. Jadi gue kayak di situ cuma tidur terus bangun, oh masih di sini. Terus gue tidur lagi, bangun, oh masih di sini gitu kan. Malah nggak lama kemudian temen gue, samping gue pada ngobrol juga. Kok ini perjalanan lama banget ya, nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi emang kita ngerasanya tuh, apa emang abis kejadian seperti itu gitu kan, kita jadi kayak takut gitu, jadi ngesugesti ke kita sendiri gitu kan. Nah sampai jam 6 lagi, jam 6 sore sehabis maghrib, itu udah posisinya bus kita itu udah nyampe di Bogor. Jadi gue waktu itu tidur tuh, cuman beberapa doang rekan yang gak tidur. Si Yono tuh kan, Yono duduk sama si Pipi waktu itu. Nah si Yono bilang waktu itu, ngabarin ke kita yang duduk di belakangnya, ini si Pipi kambuh lagi. Jadi si Pipi itu kambuh lagi dia. Jadi kayak sesak napas kayak gitu kan, jadi sesak napas. Nah gue di situ panik kan, gimana nih gitu kan. Akhirnya tuh si Iqbal langsung bilang ke supirnya, bang berhenti bang. Akhirnya bisnya itu berhenti langsung ke pinggiran. Kenapa gitu kan. Ditanya tuh, ini pak teman saya sakit gitu. Langsung malah ini gini, oh kamu temen sakit, sama supirnya bilangnya kamu temen sakit naik bis gitu. Jadi kan semua penumpang tuh matanya pada menjuru ke kita semua kan. Nah ada ibu ngomong gini, kamu habis mendaki ya, teman kamu lagi sakit diajak daki gitu. Jadi bukannya malah bantuin, jadi kayak nyalain kita kayak gitu. Akhirnya kita udah turun aja, kita turun. Terus si Pipi dibawa si Yono sama si Iqbal. Nah gue bawa tas tuh, bawa keril banyak banget, gue turun. Yang di situ kita bingung kan, turun rumah sakit di mana gitu kan. Posisinya udah posisinya kayak kemarin sih, udah ngap gitu, sesak napas kan. Gue ngerinya ya kenapa-napa lah, ngeri lewat gitu kan. Nah di situ kita berhenti motor lewat, kita berhenti gitu. Pak tolong pak. Ditanyain kan kenapa dek. Ini pak teman saya sakit, oh iya bawa ke rumah sakit. Kita bawa tuh, padahal gue juga nggak kenal itu bapak-bapaknya siapa. Kita berhentiin aja kan. Dari situ dibawa pakai motor orang tuh menuju ke puskesmas. Jadi tuh langsung ditanganin sama dokternya. Ya kita istirahat di depan kan, di pelataran gitu. Kita duduk di depan. Nah si Yono nemenin si Pipi tuh di dalam. Nah gua, si Iqbal, si Arya, si Ridwan di depan tuh nungguin gitu kan. Belum boleh masuk dulu, boleh satu orang doang yang nungguin. Kita di situ cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Nah di situ baru tuh kita nge-share kejadian-kejadian waktu kejadian-kejadian aneh deh waktu kita melakukan pendakian sampai kita perjalanan turun. Di situ kita share tuh semua. Nah di sini nih ada kejadian aneh lagi nih. Jadi waktu itu gue kan menghadap lurus gini ya, gue menghadap lurus tuh ke kayak koridor gitu. Jadi gue dari tempat gue ini 10 meter ke sononya koridor, sekitar 10 meter sampai 15 meter itu ada pintu, terus ada jendelanya 2, ada horden kayak gitu kan, kayak horden gitu.
Nah jadi gue madep ke koridor. Nah ini teman gue si Ridwan sama si Arya madep ke gue. Nah si Iqbal madep ke sini. Cuman gue doang yang madep koridor. Jadi waktu gue cerita-cerita, kan gue cerita-cerita kayak gitu kan, apa nih gue ngalamin kayak gini, semua pada ngeser-ngeser gitu kan kejadiannya, gue ngalamin begini. Waktu gue cerita-cerita, gue cerita tiba-tiba tuh wallahu alam gue ngeliat apa, cuman gue ngeliat cuman sekilas kayak bayangan. Jadi dia buka horden, ngeliatin gue, cepet langsung nutup. Itu bentuknya kayak bayangan. Nah habis itu gue ngerasa gini tuh apaan gitu kan, ini kerasa gue doang gitu kan. Akhirnya gue cerita lagi, nggak lama kemudian begitu lagi, buka jendela ngeliat kayak bayangan gitu, terus cepet langsung nutup lagi. Nah di situ gue mulai takut. Akhirnya gue ngalihin pandangan gue yang tadinya gue madep ke koridor, gue jadi madep ke si Iqbal, saling tatapan si Iqbal begini, yang lain madep gue begini, si Ridwan sama si Arya madep ke gue. Nah si yang gue sama Iqbal saling tatapan gini, jadi gue nggak berani madep koridor karena gue penasaran itu apa gitu kan. Nah nggak lama kemudian si Yono dari dalam ngabarin, nah si Vivi udah sadar. Akhirnya kita tengokin kan, hampir sama si dokternya ini ngomong kayak gitu, ini teman mas ini lemas, kurang kayak telat makan gitu kan. Waktu gua nungguin si Vivi ini kan, rame-rame nungguin Vivi. Nah si Iqbal ini kan mau ke kamar mandi tuh mencuci muka gitu, karena jujur aja dia ngomong waktu itu, dia itu mandi terakhir itu ya tanggal 25 Maret 2016 waktu dia mau perjalanan berangkat. Nah sabrik sini dia belum nggak mandi-mandi tuh. Nah dia berniat waktu itu mau cuci muka, dia minjem sabun cuci muka sama minjem sikat gigi sama pasta gigi tuh. Waktu si Iqbal ini mau ke kamar mandi, dia membuka pintu kan. Waktu membuka pintu itu, pintunya itu nggak bisa dibuka, jadi kayak kekunci dari dalam. Wah nggak bisa dibuka nih. Nah menurut si Iqbal ini katanya sih mungkin kemungkinan ada orang di dalam. Nah akhirnya dia nungguin di luar, tiba-tiba ada orang mau masuk kamar mandi, mungkin kayak keluarga pasien sebelah lah gitu mau kamar mandi. Waktu dia membuka pintu, tiba-tiba bisa dibuka dan di dalamnya ternyata nggak ada orang. Udah akhirnya itu si Iqbal itu udah ngerasa aneh juga, udah sampai bilang begini sama kita, udah pokoknya hari ini kita pulang, cepet-cepet kita pulang gitu. Pipi sadar udah mendingan kita pulang. Nah, gak lama kemudian kan tuh si Pipi sadar, udah mulai sadar juga kan. Udah kita pulang tuh, kita bingung kan naik apa gitu kan. Akhirnya udah buru-buru kita mesen mobil online gitu kan. Akhirnya dari Bogor itu kita ke Gunung Sindur itu tuh naik mobil online. Sekitar 2 jaman tuh, jadi jam 8, nyampe sono itu jam 10-an lewat tuh. Jadi kita kembali ke tempat meeting point, tempatnya si Amel nih di Gunung Sindur di daerah Bogor. Kita nyampe sana, terus istirahat sebentar kan tuh. Nah pipinya ini kan juga posisinya masih pucet, masih sakit. Kita istirahat dulu tuh sebentar. Nah ini posisinya udah jam 10 malam. Nah, sekitar jam 10-an malam tuh kita sampai di tempatnya si Amel di Gunung Sindur Bogor ini. Kita istirahat dulu kan di situ. Nah, ditanya-tanyain kan sama bapaknya Amel waktu itu, ini kenapa si Pipi bisa sakit, nah kejadiannya begini. Akhirnya tuh ya dianterin pulang nih si Pipi nih. Anterin pulang kan waktu itu dia rumahnya di daerah Tangerang kota gitu kan. Ya dianterin sama bapaknya Amel ini pakai mobil. Ditemenin sama si Yono, si Iqbal, sama Bang Sem. Jadi Bang Sem dari sore udah ada di tempatnya Amel. Dianterin lah tuh jam 10:30, diantar ke rumahnya di Tangerang Kota gitu kan. Nah waktu itu gue nggak ngikut tuh, jadi gue, si Arya, si Ridwan suruh jangan ikut. Jadi gue istirahat, emang gue udah capek banget itu, udah ngantuk. Akhirnya gue istirahat aja dah, tiduran di tempatnya si Amel waktu itu. Nah kita juga akhirnya baru tahu tuh, ternyata si Vivi ini sangat sensitif dengan hal-hal yang begituan. Nah sebenarnya rekan-rekan dekatnya itu udah ada yang tahu, cuman nggak semua, cuma beberapa doang. Nah di situ Yono diomelin dah tuh, kenapa bisa begini gitu kan. Nah jam ini udah berarti udah tanggal 29 Maret 2016 tuh. Jam 5:30 pagi gue bangun, karena gue mau kerja kan waktu itu, udah batas cuti gue udah habis. Jam 5:30 gue bangun, gue pulang dulu sebentar, gue langsung kerja tuh, mandi, langsung kerja, gue langsung berangkat. Wah di kerjaan ini gue, kepala gue udah
pusing banget gitu kan, gua ngantuk, pusing. Udah gitu gua nih jadi pundak gua sama hidung gua sih pada ganti kulit gitu lah, kayak panas gitu lah, panas. Kan karena mungkin gua pernah di sana itu cuci muka pakai air belerang gitu kan, ada kayak air rasa belerang gitu kan, gua cuci muka pada ngeletek semua sini pundak ini. Waktunya gue istirahat itu gue nggak makan, gue tidur aja tuh karena gue capek banget kan. Jam 5 baru pada ada kabar, jam 5 sore tuh baru pada ngabarin kan via grup WhatsApp gitu, ngabarin, lu gimana nih kabar lu pada gitu kan, gimana pada kabar lu pada nih. Alhamdulillah baik nih, alhamdulillah pada baik, gue juga udah pada mulai kerja nih gitu kan. Nah waktu itu si Arya posisinya lagi meriang tuh, dia sakit ya, meriang gitu kan. Nah pada nanya kan tuh kabar si Vivi, nih si Vivi gimana nih gitu kabarnya. Belum ada kabar nih, belum ada kabar. Nah akhirnya itu jam 8 malam baru dikabarin tuh, si Vivi masih sering kerasukan kayak kemarin gitu kan. Wah itu gimana tuh gitu kan, pikiran kita kok bisa nyampe, pikiran gua kok bisa nyampe ini ke rumah gitu kan. Manggil orang besoknya, manggil orang pinter, terus pakai kayak metode ruqyah gitulah. Alhamdulillah sih nggak kejadian lagi, emang bener tuh waktu itu ketempelan lah, diikutin sosok yang ada di Gunung Papandayan. Alhamdulillah setelah kejadian pendakian tersebut, saya pribadi dapat pelajaran dan hikmah yang dapat diambil gitu kan. Jadi yang pertama itu selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus yang muslim, contohnya jangan ninggalin sholat 5 waktu deh kalau bisa. Karena jujur aja, waktu itu kita itu mendaki, ya kita sholatnya bolong-bolong waktunya. Ketemu masjidnya kita sholat, waktunya nggak ketemu masjid ya udah kita santai-santai aja. Jadi tetaplah jalanin sholat 5 waktunya. Yang kedua, jangan menganggap remeh sebuah pendakian, karena apapun itu, pendakian itu bersifat outdoor, yang apapun bisa terjadi di situ. Jadi tetap pada perlengkapan yang standar dan safety. Yang ketiga, jaga kebersihan, jaga etika, jaga ucapan, karena kita datang ke sana sebagai tamu dan layaknya seorang tamu, kita harus menghormati tuan rumahnya. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Semoga perjalanan kita saat mendaki selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalam, sekiranya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Iya, itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Olan. Dimana akhirnya kita mengetahui kalau Vivi ini memang cukup sensitif ternyata dan pernah mengalami hal-hal seperti ini sebelum pendakian di gunung ini. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Olan seperti yang sudah dijelaskan oleh Olan, mulai dari jangan lupa meninggalkan sholat, kemudian jangan pernah meremehkan sebuah pendakian ataupun perjalanan. Jadi memang kita harus prepare dari segala kemungkinan yang ada. Dan salah satu poin yang pengen gue bahas adalah bagaimana teamwork yang sangat luar biasa dari Olan dan teman-temannya. Mereka tidak egois untuk melanjutkan perjalanan ke puncak dan menemani Vivi ketika sakit, bahkan sampai menginap di rumah sakit hingga akhirnya dapat lebih baik dari kondisi sebelumnya. Hal ini tentu dapat kita tiru ya, tidak hanya ketika melakukan pendakian ke gunung, bisa ketika traveling kemana saja. Dan gue rasa cukup sekian episode pada kali ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor juga, silakan kirimkan cerita kalian di email maupun bisa DM Instagram kita berikut ini. So, lagi-lagi intinya kalau menurut gue, perbanyak berdoa, selalu memohon perlindungan dengan yang di atas, dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kita harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Om Mamat undur diri. Ciao.